Selamat pagi, selamat malam, dan selamat sentosa semuanya. Kembali lagi bersama di Kotak Makan Malam. Kali ini kita ngobrol tentang dunia kuliner. Nah, itu kenapa kali ini Pak RT Kebon Kosong lagi ada di angkringan sambil nyantai, sambil ngangkring. Tapi rapena nek ngangkring ki dhewe. Oke, masih dengan orang yang sama. Daniel Mahendra, kancane aku ngangkring, Nil. Udah baik. Kancane ngangkring kok malah kowe ning restoran iki piye? Loh, bakul pizza. Oh, ini bakul pizza. Hai. Oh, ya. Tak pikir bakul babi. Soalnya ning pasar bakul babi padha kanggo kaya Beda kelas, beda kelas. Oke. Kita undang meneh Ica, mbuh ki Ica bakul apa ki? Delok se. Ica. Lisa Febrianti dari Surabaya. Ki bakul apa ini? Selamat makan malam. Aku penikmat bakulan-bakulan kalian. Kalau angkringan wis cocok gitu kan. Pizza ya cocok lah gitu. Jadi aku penikmat aja. Antara Javanese dan Westernese ngono ya? Yes, cocok kan, sudahan. Nel, kok aku ngene kowe ngono sakjane kita meh ngomong ke apa toh? Siapa yang ada obrol sekarang? Episode kali ini kita akan ngobrol soal kuliner. Bisnis kuliner di masa pandemi ini. Oh, makanan bergizi ngono, sing menghalau virus ngono. Ngono? Bisa. Oh, bisa. Oke. Kalau begitu lebih lengkapnya Benora ngalor ngidul, kita undang sahabat kita Mas Aan dari mana, Nil? Tuban. Dari Tuban. Waduh, tenan pada Jawa Timur. Oke. Welcome Mas Aan, selamat makan malam. Ya, selamat makan malam. Selamat makan malam. Malam. Bentar. Makan malam. Ini sekarang dari Surabaya toh? Surabaya. Oh, Surabaya sekarang. Surabaya, Bandung, Jakarta, Tuban. Selalu dari beda-beda kota kemarin. Sek. Ica ki host, ojo kwalik, Cai. Ica ki host e. Mas Aan sing nasume, kok malah gentenan ditakoni kaya piye ta? Ya wong sekali-sekali aku yo ditakoni. Kowe wingi-wingi kan takon terus. Oh iya. Mas Aan monggo diperkenalkan ke teman-teman kita. Mas Aan ini usahanya seperti apa, diceritain lah. Siap. Jadi kalau latar belakang saya sendiri, saya ini jadi apa-apa gagal wis. Oh, mantan kiai. Gagal, jadi dosen yo gagal, jadi apa? Bisnis animasi yo gagal. Wae wis gagal pokoknya. Akeh gagal itu bang sing berhasil. Terus ya akhirnya mulai tahun 2015 istri bikin bisnis gitu kan. Nah, satu-satunya yang nggak gagal itu pas melu bisnisnya istri. Oh, berarti sebelum-sebelumnya bukan bisnis istri ya? Bukan. Bukan bisnis istri yang ini maksudnya gitu. Iya. Itu kok cepat nyambungnya. Ini bahasa-bahasa yang aku nggak paham ini, bahasa-bahasanya ini. Bisnisnya apa? Diperjelas Mas Aan, bisnisnya gimana? Bisnisnya apa? Itu tolong dijaga juga. Ini istri hanya berjarak 5 meter dari. Maaf, Mbak. Ya, tahun 2015 lah ini mulai jalan, terus ya alhamdulillah ini sudah 4 tahun sebenarnya sudah ada 22 ya cabangnya. Tapi ini kebetulan yang dua harus pending, di Kudus sama di Solo ini pending. Jadi pas nuwun sewu bikin apa, Mas? Iya, produknya apa, Mas? Oh ya, produknya bikin pizza. Oh, pizza. Oh, namanya? Namanya Samama. Sama Mama. Pizza Mama. Kok bukan Papa?
Jangan, bapaknya nggak ngerjain ini. Gagal terus kuwi mau lho, gagal terus. Nel, ingat berjarak 5 meter, Nel. Ingat berjarak 5 meter. Nyonya di samping. Bisa mama. Oke. Ya, itu apa namanya? Ya ada beberapa yang lagi pending. Terus waktu kemarin sempat awal-awal Pak Gebluknya datang, sempat bingung juga. Ini kayak apa ini nanti orang-orang perilakunya gitu kan? Apakah ngefek banget ke bisnis gitu kan? Atau enggak gitu kan? Tapi ya alhamdulillah enggak. Itu tadi pengaruh. Suami soleh kan beda ya rezekinya ya. Beda ya. Jadi Efek 5 meter. tips adalah ketika gagal semuanya ada satu yang bisa memberikan keberuntungan, soleh. Soleh. Soleh atau kembali ke istri? Beda loh. Oh, beda ya? Oh, iya. Kok ada sing curcol ya? Jadi tadinya 22 cabang. Ya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah. Di Jawa Timur, Jawa Tengah sih fokusnya. Cuma dulu sempat ada di Bogor sama Jambi. Cuman karena kendala logistik ya udah kita sudahin. Ya. Nanti sampai tahun 2020 awal udah berjalan lancar. Kemaripah. Ya, lancar. Ya, nggak ada masalah. Nah, untuk kondisi yang sekarang ini, sebenarnya kalau secara bisnis kita diuntungkan malahan sebenarnya. Oh bisa Mas? Nah, ini kan anak-anak libur semua. Oke. Ya, anak-anak boleh sekolah, berarti anak-anak di rumah. Tingkat Nah, kan mereka butuh jajan kan? Wow, tingkat jajan. Oke. Iya. Ya itulah, itu malah sebenarnya kalau penjualan hampir nggak terpengaruh. Cuma memang kita ada kendala di logistik. Jadi kota-kota yang lockdown, yang ikut PSBB, ya terpaksa kita harus tutup gitu ya. Jadi sempat Malang itu tutup 2 minggu, sekarang harus tutup lagi 2 minggu lagi. Jadi satu bulan yang di Malang itu yang tutup. Ya lumayan terasa. Nah, Mas An. Dari 22 tuh yang tutup berapa? 2. Ya saat ini ada total yang tutup 8. Oh, 8 tutup. 8 yang tutup ya. Yang tutup 8. Jadi tapi dari sisanya itu kalau kita ngomongin omsetnya itu sebenarnya malah naik. Malah naik karena ada beberapa kota itu yang malah geragas banget lah ngomongnya. Jadi malah di rumah ya soalnya ya. Mereka pada order dari rumah gitu. Order di rumah gitu. Ya kita diuntungkan ada ojol-ojolan itu juga ya. Ya akhirnya mereka yang repot lah, ojol-ojolnya yang repot gitu. Ya kita sih ya wis gitu-gitu aja, dan tidak ada pelayanan khusus. Malah kita tutup ya selama COVID, kita tidak melayani dine-in, tidak melayani makan di tempat. Menghindari kerumunan. Betul. Itu berarti dari take away saja omsetnya justru lipat kali dari kondisi normal. Di beberapa kota ya, nggak semua juga sih, di beberapa kota. Terutama di kota-kota kecil, terus yang aparat-aparatnya nggak terlalu ini, itu masih bisa. Itu kan sendiri malah aparatnya rada jam 8 wis diobrai gitu ya. Mojokerto jam 7, Mojokerto malah jam 7. Jam 7 kok tutup, padahal puasaan ini kan harusnya kita panennya malah di jam-jam agak malam kan. Sudahlah. Tapi ya kita dijoli sama outlet yang lain gitu.
Misalnya yang Bojonegoro itu tetap konsisten tinggi, tetap tinggi. Yes. Intinya saya pikir enggak pusing. Yang pusing kalau masalah Pak Geblok ini ada tiga orang yang mumet di masa-masa Pak Geblok kayak gini lah. Oh, bentar. Ada tiga orang yang pusing di masa seperti ini. Satu yang punya utang. Guyunnya aja banter-banter. itu jelas pusing gitu kan. Ya saya ya ada, cuman nilainya masih tercover sama cash flow lah. Terus yang kedua itu yang bisnisnya memakai yang bahan-bahannya pakai kurs dolar, itu mumet gitu. Nah kalau saya ya ada tapi tidak banyak juga, jadi ya masih oke lah gitu. Nah, kalau misalnya kejunya saya impor tapi ya nggak terpengaruh banyak sama dolar. Nah, itu sih. Jadi masih stabil semua, nggak ada peningkatan ini bahan baku yang signifikan gitu kan. Ya udah jalan. Jadi itu sih. Yang mumet kan yang punya utang, yang bisnisnya pakai dolar. Yang ketiga ya memang yang terakhir seneng mumet gitu. Oh ya, itu banyak yang kategori terakhir itu lebih banyak. Lebih banyak. Padahal sebenarnya rasa ngumet-ngumet urip ket biyen wis ngene-ngene wae kan gitu. Ya, tapi memang terus habis gitu ada 8 gerai yang ditutup dan Mas Aan merasa fine-fine aja, malah ada beberapa yang menangguk keuntungan, tapi ada nggak sesuatu yang Mas Aan lakukan di luar dari yang sebelumnya dilakukan selama Covid ini? Khususnya untuk yang bisnis kulinernya. Hampir nggak ada ya, hampir nggak ada. Ya memang ada beberapa langkah ini, Mbak, langkah apa namanya, bahasa kerennya sih antisipasi gitu. Misalnya ya persoalan inilah jam buka, jam tutup, kemudian sempat kita juga nyoba nanti kalau kita jual menu nasi misalnya kayak gitu itu ada itu untuk nambah-nambah. Iya, tapi ya malah yang nggak perlu gitu, begitu jalan ya wes lah. Nah, Nel, gue rung tau kan nasi lawuh pizza rung tau tuh. Itu kebiasaan. Tapi Mas An, ketika ya, pandemi ini mulai jalan terlepas dari bisnis yang tetap beroperasi, kemudian salary yang malah alhamdulillah makin bertambah. Secara personal maupun keluarga, ada sempat ngerasa khawatir nggak? Wah, ojo-ojo iki engko piye ya bisnisku, ojo-ojo engko malah ade ra duwe duit, atau ojo-ojo iki makin memburuk. Pernah berpikir gitu nggak? Kalau saya terlatih hidup sama Mas Daniel sih, jadi ya. Nanti wis tempat susah aman ya. Iya. Terlatih hidup susah jadi ya wes lah. Arab susah sak piro maneh gitu. Santai wae gitu. Apa itu? Kok gak dhewean lho, Mas? Ya, akeh wong ya sing ngono ya. Lah iya, kabeh yo lagi mumet itu. Mumet dhewean ambek mumet bareng-bareng yo ora kroso lah. Iya. Artinya mumet itu bukan jadi satu penderitaan khusus ya, karena semuanya mumet. Artinya wis berarti podo wae kondisinya gitu kan. Bahkan yang kelihatan santai pakai baju koki itu sebenarnya ya mumet pengen rabinah kan ya ora wani aslinya. Aslinya kan ya ngono. Coba kalau gitu jadi narasumbernya diganti aja. Dia ini tanya-tanya. Bagaimana nih soal rapi tadi nih? Mas Dani itu kan dari dulu udah ngerancang gitu. Umur sekian rapi loro, umur sekian. Ini balik topik ya. Oke. Nah, Mas Ari, kita berandai-andai. Ya.
apa yang Mas An bayangkan ketika seandainya COVID ini tidak berakhir sampai tahun ini, masih setahun lagi, kayak begitu, dan kemudian mungkin sekarang di tahap ini anak-anak nggak sekolah kemudian naik gitu ya, tapi yang kita tidak tahu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Nah, in case COVID ini masih berkepanjangan, sempat berpikir diversifikasi bisnis atau berpikir yang hal lain, atau ya wis delok engko wae lah gitu, atau gimana? Ya, kebetulan pas sebenarnya ini tidak dibuat karena COVID sih. Jadi kebetulan saya bikin istri ada bisnis baru, bikin brownies, gitu kan. Nah, memang sempat ada ini dugaan, ya Mas Daniel juga sempat duga gitu kan. Aku bikin brownies karena pizzanya lagi seret gitu. Sebenarnya enggak, brownies itu sudah direncanakan cukup lama, cuman memang momentumnya pas ya pas Pagebluk ini. Nah, ini kemarin sudah sempat kepikiran, ini mau langsung digedein di semua kota juga gitu kan. Cuman sekarang kita terkendala di logistik, jadi ya nggak bisa. Kita hanya bisa jual di Tuban. Tok itu kemarin kita ya lumayan lah. Animonya cukup bagus. Bahkan ini kemarin sudah ada yang nawari di Malang, siap bisa nggak bikin 10.000 box bisnisnya tiap bulan di Malang saja. Makanya itu sih franchise apa itu sistemnya? Ya, kalau brownies kan cuma paling distributor. Pesan. Distributor. Ya. Mainnya karena makanannya udah jadi ya, paling kayak ya sudah main agen aja, kemitraan aja paling. Kayak brownies yang dari Bandung itu berarti ya? Ya kayak gitu-gitulah. Nah, masalah intinya izin tanya lagi. Nah, ketika COVID terjadi di Tuban, kemudian kondisi semakin sepi di jalanan, tapi kemudian anak-anak masih bisa jajan, anak-anak sekolah maksudnya masih bisa jajan dan sebagainya. Tapi di sekitar lingkungan Mas Aan, ada perubahan kondisi sosial nggak yang Mas Aan perhatikan? Contohnya gini, orang sebodoh aja ya, COVID ya metu kerja. Atau kemudian orang menjadi semakin individualis, atau orang malah semakin peduli satu sama lain. Ada perubahan itu nggak yang terjadi di lingkungan sekitar tinggal? Ada. Yang jelas orang-orang sekarang rajin olahraga. Oh, okay. rajin dede gitu kan. Ada proses sosialisasi yang apik di situ ya. Jadi hal-hal yang kita lihat beberapa puluh tahun yang lalu itu sekarang muncul lagi. Jadi misalnya orang bertegur sapa pagi-pagi sambil mepe awake gitu. Saling bertukar salam itu ini banget ya, maksudnya loh kok ini kayak zaman biyen maneh gitu. Ada periode kita sangat ini banget kan, sangat individualis banget kan. Ada periode kita sangat individualis banget gitu. Tapi Pagebluk ini malah kayaknya sih orang jadi kalau di sini ya, nggak tahu kalau di tempat lain. Jadi apa ya? Muncul lagi keinginan untuk bersosialisasi gitu. Minimal ya itu yang saya lihat gitu kan. Terus ada kalau misal di sini ada yang butuh bantuan gitu kan, ya sudah cepat aja gitu gantian yang membantu tanpa harus dikomando, tanpa harus naninu itu lebih terasa ininya sosialnya. Mas, dari tadi ada 8 gerai yang ditutup. Tentu saja tetap ada pengurangan omset. Tetapi kalau misalnya melihat tetap runningnya, berarti tetap bisa berjalan, kan gitu. Aku mencoba Joshua Daniel, aku mencoba untuk menganalisis ya bahwa narasumber kita yang hari ini itu kan karena dari beberapa waktu kayak tadi sudah berkali-kali gagal. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini sama nggak kondisinya dengan kegagalan yang pernah? Wah, oke, mulai lanjut. Tadi putus. Oke.
Tadi apakah dari kondisi-kondisi gagal yang ada gitu, ini kan juga berkurang. Tetapi kondisinya Mas Aan ngerasakan sama nggak seperti kegagalan yang dulu, atau ya sudah, aku sudah pernah merasakan itu. Jadi sekarang santai aja, tetap optimis, tetap punya harapan. Itu gimana, Mas? Ya, ada hal yang baru yang saya terapkan sejak tahun 2015 saya memulai bisnis ini. Jadi kalau dulu itu benar-benar saya merasa orang yang kuat, keminter, kemaki, gitu kan. Sembarang-barang aku iso dewi. Iya. Nah, sejak menjalankan bisnis ini tuh emang aku mulai berpikir bahwa aku nggak bisa apa-apa kalau tanpa apa ya teman-teman yang membantu gitu ya teman-teman yang ikut franchise, teman-teman karyawan, semua gitu ya. Jadi yang tak tekanin itu adalah keterbukaan. Jadi aku enggak pernah nutup-nutupin itu, yang megang laporan keuangan di anak-anak sendiri, yang apa namanya sirkulasi bahan ya anak-anak sendiri, uang masuk uang keluar berapa itu semua tahu. Artinya apa? Ketika terjadi yang 8 gerai tutup itu, anak-anak sudah tahu. Ya terus nek tutup kan peruh kan resikonya gitu. Ya, entah prai dhisik, entah THR-mu tak undur nang Natal, entah apapun resiko-resiko bisnis itu mereka sudah tahu gitu. Jadi kita melakukan bersama-sama. Jadi wis gak mumet gitu loh. Jadi aku ndak pusing apa namanya iki piye bayari karyawan. Mereka tahu memang duitnya ra ono yo kowe ngerti nek duit ra ono ya ra ono sing didum kan gitu. Jadi ini beberapa gerai memang sempat tak janjikan. Rek nek aku memang nggak iso ngasih THR pas Lebaran ini, THR-nya tak undur, bukan nggak tak kasih, tapi tak undur di Natal, gitu loh. Karena ya kan, ya sementing diwehi, cuman mau waktunya kalau memang nggak ada duit ya mau dibayar pakai apa kan gitu loh. Dan mereka tahu, karena mereka memang selalu menjadi bagian penting dalam bisnis gitu loh. Dan nggak pernah tak tutup-tutupi, mereka tahu omsetnya berapa, mereka sendiri yang pegang. Artinya sistem di Pizza Mama ini sudah berjalan sangat mulus ya? Ya mulus banget, kayak Via Valen sih belum. Oke. Ya kayak Yunisara awal-awal lah. Oke. Berarti artinya ada satu sistem yang sudah dibangun di semua gerai, sehingga kemudian ketika terjadi pagebluk seperti ini mereka sudah bisa memahami. Tapi terus mereka yang dirumahkan itu statusnya masih tetap karyawan atau gimana? Jadi ada beberapa cara. Ada yang memang nggak bisa ditolong, kayak misalnya di Malang itu benar-benar ditutup sampai 1 bulan. Ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya tutup. Ya. Tapi kalau misalnya ada omset tapi kecil, ya itu juga bisa. Misalnya kita bagi. Jadi sebisa mungkin nggak memecat karyawan gitu ya. Jadi bisa gantian, dikurangi aja jam kerjanya. Jadi 1 orang bisa tinggal 2 minggu, tinggal apa ya. Berarti karyawan nggak ada yang dipecat, Mas ya? Belum, sampai hari ini belum ada yang dipecat ya, dalam tanda kutip dipecat belum ada ya? Nggak ada yang dipecat karena COVID, nggak ada. Maksudnya karena keadaan ini nggak ada. Bisa masih saya tahan. Jadi ngakali pola kerja aja akhirnya ya? Ya, pola kerja, terus ya itu THR. Jadi yang nuntut THR sekarang ya nggak apa-apa, tak kasih THR tapi kamu langsung keluar sekalian. Tapi ya nggak mau mereka. Ya tetap mereka milih THR tapi Natal itu kan. Ya, gitu. Nah, kalau ngelihat Pizza Mama di kondisi saat ini bisa dibilang aman lah. Lalu bagaimana dengan bisnis kuliner lain saat ini yang Mas Aan lihat? Apakah memang aman juga? Banyak anak-anak tetap jajan? Atau terjun bebas? Kenapa? Atau yang bisnis lain yang Mas Aan lihat, atau malah terjun bebas? Yang mungkin dari rekan-rekan terdekatnya Mas Aan gitu? Ya, yang banyak memang mereka terpukul sekali ya. Tapi yang
kayak misalnya di Tuban itu kan saya ada di apa namanya, food court ya, ada di food court. Jadi saya bersama belasan outlet lain lah gitu yang jual bakso, jual nasi goreng, jual ya, kopi gitu kan. Mereka kebanyakan mengeluh dan memang habis-habisan, apalagi sering dirazia sama Satpol PP dan tim gabungan itu kan. Benar-benar puasa tahun ini parah, mati mereka. Gitu. Tapi itu saya lihat juga ini juga ya, kreativitasnya itu kurang juga gitu loh. Jadi mereka benar-benar ya wes lah gak untuk dodol ya wes gak oleh gitu kan ya. Atau karyawan tidak datang ya sudah gitu loh. Kalau saya kan masih karyawan tidak datang ya kita yang datang ke sana gitu. Maksudnya ya kita delivery, kita promoin produk kita via WhatsApp, via Instagram gitu kan. Ya kita yang harus datang ke customer apapun bentuknya gitu. Oke. Jadi ya terpukul memang kondisinya seperti ini, tapi juga saya lihat memang banyak ini ya kebanyakan pasrah dan mengeluh. Mengeluhnya dibanyakin gitu loh, itu repot gitu. Ya mungkin kurang soleh soalnya. Oh, itu tadi suami yang soleh itu tadi tipsnya. Berarti gerai yang tersisa 22, berarti yang gerai yang tersisa dari yang sudah ditutup itu apa hal baru yang diterapkan di masa COVID ini? Ya selain pelayanan mungkin atau itu tadi inovasinya. Ya selain protokol kesehatannya paling ya apa ya, hampir nggak ada yang baru sih, nggak ada yang baru. Ya los wae lah. Nggak ada yang baru. Mas An, balik lagi, kan bisa jadi orang ngelihat Mas An sesama UMKM maksudnya ya, ada UMKM mungkin lihat Mas An, ayo dia iso bertahan kan gerane akeh, modalnya gede, misalkan kan namanya orang delok saka njaba. Tapi in case Mas An dikasih kesempatan buat ngasih tips, rek sesama UMKM ini loh carane ben iso tetap bertahan di kondisi kayak gini, kira-kira tipsnya apa Mas? Iya, modal besar nggak juga. Saya mulai bisnis juga mulai modal open 300 ribuan itu, hampir nggak ada modal besar yang saya siapin untuk bisnis ya. Sampai sekarang pun juga ya apa namanya nggak pernah menghambur-hamburkan uang juga. Cuman apa ya? Oh iya. Tuh. Lagi panggilan waktu sahur piye? Berapa menit lagi? Nggak apa-apa. Nggak selesai. Intinya gini. Ya, kita pengen ada pesan Mas An buat para teman-teman muda di luar sana atau UMKM yang saat ini lagi terjun bebas, belum bisa sesukses atau sebertahan Mas An di tengah pandemi ini. Pesan Mas An sesama wirausahawan buat mereka apa? Ya jelas yang pertama harus soleh dulu lah ya. Oh iya. Soleh. Ya. Terus lanjut. Iya. Ya. Soleh, istri, ya. Ya pokoknya baik-baikin istri lah. Baik-baikin istri. Di rumah baik. Ya kan? Kalau di rumah bahagia itu mau bisnis apa aja enteng gitu kan. Ya. Terus kalau yang lain-lain, pertama hindari utang lah ya. Utang itu emang repot. Ada teman yang menderita ngasih utang ini ya, ngasih utang ini menderita. Ini live, jadi dia bisa ngomong soleh, baik-baik istri. Ini karena live. Oh ini dimatikan. Ya itu kalau ini beneran kalau ya. Oke. Oh yang tadi enggak diedit atau enggak nih yang tadi? Live.
Ya pertama hindari utang lah ya. Ya utang boleh tapi jangan nyawur gitu ya. Harus bisa diukur sama cash flow gitu ya. Jadi kalau penghasilan 1 juta ya jangan utang 2 juta gitu ya. Itu penting karena banyak teman-teman yang tergoda gitu kan utang gampang gitu kan, balik none saya ngangel gitu kan. Itu satu utang. Terus dua ya ini ya keterampilan mengelola uang. Nah itu yang kadang pebisnis itu susah diajarin gitu ya. Uang bisnis sama uang rumah tangga campur aduk nggak karuan gitu kan. Dapat untung buat beli HP baru, dapat untung buat beli mobil baru. Ya itu. Pokoknya buat untung jangan buat pijet ya, itu tambah enggak soleh itu. Itu utang, skill keuangan, mengelola uang, terus juga yang terakhir ya kreativitas sih. Kreativitas itu penting lah gitu ya. Dulu waktu saya datang pertama ke Tuban itu ada 7 gerai pizza juga yang kompetitor gitu ya. Senjata saya cuma 1, kameraku rada apik. Gitu aja. Kameraku rada apik, terus aku present produkku koyok-koyok enak gitu ya. Menarik. Fakta itu menarik loh. Ya, iya. Jadi ternyata itu beda banget dampaknya. Ketika yang lain masih model-model moto makanan di lantai, itu kan haram itu sebenarnya. Oh, itu suami soleha. Iya soleh, gitu. Itu masih banyak dilakukan. Soleh ya. Ibu-ibu ternyata terutama itu bikin tumpeng gitu. Tumpengnya taruh aja di lantai di foto, terus ditawarin itu kalau secara visual sudah salah itu kan. Lain salah itu. Nah, ketika kompetitor masih kayak gitu, ya kita muncul dengan foto-foto bagus ya langsung lihat gitu. Saya hanya butuh 3 bulan untuk leading di Tuban. Dari 0 sampai jadi yang terbesar itu di Tuban ya. Di Tuban hanya butuh 3 bulan. Setelah itu ya sudah, sekarang sudah proses branding yang jalan. Jadi kalau orang dengar pizza ya sudah pasti, kalau di Tuban ya pasti pizzanya Mama gitu kan. Dan jangan lupa menggunakan teknologi ya, mengembrace teknologi jangan lupa ya. Betul. Kembangan teknologi, fenomena-fenomenanya seperti ojol itu harus cepat gitu kan. Dulu waktu awal-awal ojol masuk Tuban, orang-orang nggak mau karena Grab minta 20% kan. Bakul-bakul tradisional apa sih gitu kan. Ya sekarang mereka mumet karena sekarang daftar di Grab juga susahnya minta ampun kan. Sekarang malah ketika itu susah mereka baru mau daftar. Ya raiso is mumet desan. Oke, siap. Berarti sebelum kita menutup ini, soleh, manut istri, inovasi, gunakan teknologi yang tepat, dan jangan berhenti berimprovisasi. Betul begitu? Betul. Baik, terima kasih Mas A untuk obrolan pada malam hari ini. Oke, kalau orang lagi selamat malam, semangat makan malam. Sebentar. Kalau orang pengen tahu pizzanya, tolong sebutkan website, Instagram. Pizzanya, Instagramnya apa? Aja. Nanti aja, nggak usah disebutkan di sini, nggak usah. Loh. Oh ya wes, pokoknya orang gue bungkus ini lo enak kan. Lo enak lagi bungkusnya gitu. Tapi bungkusnya rano lagi nang omah ya. Oke, siap. Oke, gitu. Oke, kalau gitu kita tunggu kirimannya pizza di rumah kita masing-masing. Kita akan kirimkan alamatnya kepada Mas Aan. Tolong di delivery ke rumah masing-masing. Oke, sebagai suami yang soleha kami suami yang soleh kami mempersilahkan untuk segera melakukan ibadahnya. Thank you ya Mas, thank you ya. Sampai jumpa. Matur nuwun. Tunggu tayangnya ya.